الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa sahabatihi wa man istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat, rekan-rekan hamba Allah yang berbahagia. Dengan izin Allah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah ke kita pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga di surah Al-Fatihah atau surah pembuka. Ar-Rahmanir Rahim, Sang pemilik alam semesta, pengatur alam semesta, pengayom alam semesta, pemelihara alam semesta, penguasa alam semesta, Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar selalu memujinya. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah disampaikan dengan lafaz yang singkat, padat dan jelas, hanya dua kata Alhamdulillah. Tidak berbelit-belit dan tidak panjang cara kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha tahu manusia itu banyak di antara kita yang tidak memuji Allah dan tidak sanggup untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia selalu bersyukur kepada Allah, agar manusia selalu memuja, memuji, menyanjung Allah, mentasbih Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dalil, Allah berikan bukti, Allah berikan alasan supaya orang-orang yang ragu terhadap kekuasaan Allah, orang yang bimbang, orang yang belum yakin, mereka itu menjadi yakin. Orang yang belum tahu menjadi tahu. Orang yang sudah tahu tambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan sebab-sebab kita wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rabbil Alamin. Karena Allah pemilik alam semesta, pengatur, penguasa, pendidik, pengayom, pemelihara. Ar-Rahmanir Rahim. Alasan yang kedua, kita wajib memuji Allah setiap saat, setiap waktu, di mana dan kapanpun. Bahkan sampai di akhirat, orang-orang yang masuk surga, semoga kita salah satu di antara mereka, mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Mereka mengucapkan segala puji sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke akhirat, orang-orang yang masuk surga memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah. Alasan yang kedua, selain Allah itu pengatur, pemelihara alam semesta, raja yang maha diraja, kekuasaannya mutlak tanpa batas, tidak mengenal waktu dan tempat, bukan seperti kekuasaan kepemilikan manusia yang sifatnya hanya sementara, dan itu pun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua ini, Ar-Rahmanir Rahim, Allah pencurah kasih, pemberi sayang, pencurah kasih di permukaan dunia
kepada seluruh manusia yang layak ataupun tidak yang layak. Orang yang taat mendapatkan kasih Allah. Orang yang tidak taat mendapat kasih Allah. Orang yang soleh mendapat kasih Allah. Orang yang tidak soleh mendapat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim. Sayangnya di akhirat, sayangnya di atas dunia hanya milik orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa Ar-Rahmanir Rahim di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga ini sama lafaznya, sama bacaannya dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, kita perhatikan dan kita baca pendapat para ulama, para ahli tafsir, ayat yang pertama di surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah, penyayang Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 1 ini berbeda maknanya, berbeda posisinya, berbeda tempatnya, berbeda kegunaannya dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah di ayat yang ketiga. Ayat yang pertama itu para ulama mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, itu maknanya ini rahmat ketuhanan yang selalu melekat, yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah setiap kita memulai pekerjaan, setiap aktivitas kita harus selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala kekuatan, segala daya, segala upaya, mohon bimbingan, mohon taujih, mohon berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah, bisa kita laksanakan dan berdampak baik bagi kita dan orang lain. Ini rahmat ketuhanan. Sedangkan di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjelaskan kepada kita ini supaya jangan ada keraguan-raguan dalam jiwa kita, supaya kita tidak bimbang, supaya rasa takut kita itu seimbang dengan raja atau harapan kita. Maka Allah sebutkan Rabbil Alamin, seorang raja yang pantas kita puji ini. Dia bukan raja yang arogan, bukan raja yang zolim, bukan raja yang rakus, bukan raja yang seperti yang kita kenal di permukaan bumi ini. Dia memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim, rahmat kepada semua penciptanya, rahmat kepada makhluknya. Dan sebuah informasi bahwasannya Allah berinteraksi dengan kita, bermuamalah dengan kita atas dasar Ar-Rahmanir Rahim, cinta dan kasih sayang. Disebutkan di ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahmanir Rahimnya. Di ayat yang ketiga setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, di ayat yang ketiga ada kata-kata Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dua ayat ini menyebutkan lafaz yang sama, tapi makna peruntukannya berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah mengalahkan kemarahannya. Rahmat Allah mendominasi daripada kemarahannya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului kemarahannya. Kita sebagai hamba merasakan dan sudah merasakan begitu besar rahmat, cinta, kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam pemberian, berbagai macam titipan, berbagai macam bentuk kemudahan, kemurahan, berbagai bentuk rahmat, kemaafan, kebaikan, karunia yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini.
Bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir di permukaan bumi ini. Bahkan sampai di alam barzah, sampai di akhirat. Rahmat, cinta, dan kasih sayang Allah itu selalu mengalir kepada hamba-hambanya yang menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya disebut 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat pertama, di ayat yang ketiga ini. Allah selalu menambah rahmatnya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Rasul, sampaikan kepada hamba-hambaku, saya ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Siksaku juga siksa yang sangat pedih. Ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh seorang muslim itu terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, kami ini selalu berharap rahmat Engkau, selalu berharap cinta dan kasih sayang Engkau, selalu mengharapkan berbagai macam kemudahan, kemaafan, karunia, kebaikan dari Engkau ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Engkau serahkan diri kami untuk mengatur diri kami, karena diri kami tak mampu mengatur diri kami walaupun sedetik, kalau bukan karena rahmat, cinta, dan kasih sayang Engkau ya Allah. Bahkan kita tidak akan bisa masuk surga, jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dengan rahmat, cinta, kasih sayang Allah, kemudahan, kemaafan, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya seorang mukmin itu tahu bahwasannya di sisi Allah itu ada berupa siksa-siksa, niscaya dia tidak punya selera untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan yang ada di permukaan bumi. Seandainya orang kafir itu tahu ada rahmat, ada surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tak akan pernah putus asa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan positif untuk beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita pahami, hendaklah dalam hidup ini rasa harap kita kepada Allah, rasa takut kita hanya kepada Allah, kita seimbangkan. Jangan sampai dosa-dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat menghalangi kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasannya disebutnya 2 kali Ar-Rahmanir Rahim di ayat yang pertama dan di ayat yang ketiga. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya siapa yang memulai dengan nama Allah, menghadirkan Allah dalam dirinya, setiap aktivitas dan perbuatan, maka Allah akan tambah rahmat, cinta, dan kasih sayangnya. Itu di ayat yang pertama. Sedangkan di ayat yang ketiga, siapa yang banyak memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, segala sanjungan, segala kebaikan, segala keagungan, segala kesempurnaan hanya milik Allah, pemilik alam semesta. Siapa yang banyak mengucapkan lafaz-lafaz itu, apalagi kalau dia rajin sholat, pasti dia akan membaca lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam Al-Fatihahnya, maka Allah akan menambahkan rahmat dan rahimnya kepada orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang budiman, semoga semakin banyaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ulang-ulang, kita maknai, kita resapi, kita sadari. Semoga dengan demikian
kita menjadi hamba Allah, ibadur rahman, hamba Allah, hamba yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih maha penyayang ini maknanya setidaknya kita meniru, kita menginternalisasikan sifat rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Kalau kita melihat orang yang berdosa, jangan kita caci, jangan kita hina, jangan kita cercah. Kita doakan mereka agar bisa bertaubat. Kita ajak, kita bimbing, kita beri kesaran dengan baik. Kita dakwahi dengan baik. Agar mereka itu ingat kepada Allah, pada rahmat Allah, cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.